Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibda Almira Sabira, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Bribda Oktavianus Buara, anggota Polres Yahukimo, Papua Pegunungan yang meninggal dunia. Usai ditikam 3 pria tak dikenal dimakamkan di distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara pada Selasa lalu menyebabkan debit air Sungai Rupit dan Sungai Rawas meluap. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan 2 orang warga meninggal dunia akibat bencana banjir bandang setinggi 2,5 meter ini. Masih dalam suasana Idul Fitri 1445 Hijriah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menggelar halal bihalal dengan segenap pejabat utama dan personel Mabes Polri di lobi gedung utama Mabes Polri pada Kamis pagi tadi. Bribda Oktavianus Buara, anggota Polres Yahukimo, Papua Pegunungan yang meninggal dunia usai ditikam 3 pria tak dikenal dimakamkan di distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi pada Rabu lalu. Wakapolres Sarmi, Kompol Aser Borom memimpin upacara pemakaman yang berlangsung secara kedinasan ini. Jenazah Bribda Oktavianus Buara tiba sekitar pukul 15.35 waktu Indonesia Timur menggunakan pesawat Trigana Air dari Yahukimo ke Jayapura pada Selasa sore. Setibanya di Jayapura, jenazah langsung dibawa ke rumah duka di Kampung Nafri, distrik Abepura, Papua. Usai disemayamkan, jenazah kemudian dibawa menuju tempat pemakaman umum Kampung Kapitiau, distrik Bonggo Timur, dan Wakapolres Sarmi Kompol Aser Borom memimpin upacara pemakaman yang berlangsung secara kedinasan ini. Ia mengatakan upacara pemakaman ini merupakan suatu wujud penghormatan terakhir kepada Bribda Oktavianus Buara atas jasa-jasanya selama mengabdi sebagai anggota kepolisian. Sebelumnya diberitakan Bribda Oktavianus meninggal karena sejumlah luka tikam di tubuhnya. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal di pertigaan jalan sekitar Ruko Blok B, distrik Dekai pada Selasa lalu. 3 pelaku masing-masing UH, ARG, dan RW telah berhasil ditangkap polisi. Belum merinci motif pembunuhan ini lantaran terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan. Sementara itu, Polres Yahukimo saat ini terus lakukan penyelidikan terkait kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh orang tidak dikenal hingga menewaskan personel Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo AKBP Heru Hidayanto mengatakan atas kejadian tersebut saat ini telah terdapat 3 orang terduga pelaku yang tengah diselidiki dan diamankan. Ia menyebut saat ini telah dilakukan penyisiran di area kejadian sebagai upaya pengejaran terhadap pelaku, melakukan penyelidikan dan pendalaman untuk mengungkap pelaku dan motif serta meningkatkan patroli di sekitar kota Dekai. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara pada Selasa lalu menyebabkan debit air Sungai Rupit dan Sungai Rawas meluap. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan 2 orang warga meninggal dunia akibat bencana banjir bandang setinggi 2,5 meter ini. Banjir di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara ini menggenangi 4 kecamatan, yakni Karangjaya, Kecamatan Rupit, Kecamatan Ulu Rawas, dan Rawas Ulu. Selain menyebabkan kerugian material, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan 2 orang warga meninggal dunia akibat bencana banjir bandang setinggi 2,5 meter.
Berdasarkan data terkini dari tim Pusdalops BNPB, diketahui bahwa hingga Rabu tercatat ada 2.839 rumah warga yang tergenang banjir sehingga penghuninya harus dievakuasi. Dalam proses evakuasi, anak-anak, ibu hamil, dan lansia menjadi prioritas. Pemerintah Kabupaten Musirawas Utara telah mendirikan dapur umum yang berlokasi di Desa Sukamenang, Karangjaya, dan juga menyalurkan sedikitnya 50 paket bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan makanan dan sandang bagi para korban selama masa darurat bencana. Kepolisian Sektor Ciledug Polres Metro Tangerang Kota melaksanakan pengaturan dan pengamanan arus lalu lintas saat terjadi kebakaran di toko Jalan Bering Sudimara Selatan, Ciledug, Kota Tangerang. Personel Polsek Ciledug melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di area kebakaran yang melanda dua toko di Jalan Sudimara Selatan, Ciledug, Tangerang, Rabu 17 April 2024. Api membesar di salah satu toko yang menjual kasur dan toko perabot. Kedua toko yang terbakar adalah milik Haji Purwanto. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Beberapa barang berhasil diselamatkan dan diletakkan di pinggir jalan Gang Beringin. Beruntung dua rumah yang bersebelahan dengan sumber api tidak mengalami kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Saat ini, api sudah dapat dipadamkan dan masih dalam proses pendinginan. Tim Humas Polsek Ciledug Polres Metro Tangerang Kota melakukan untuk Polri TV. Polsek Sokaraja Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah menyerahkan bantuan sosial kepada warga korban kebakaran rumah di Desa Sokaraja Lor, Sokaraja Banyumas, Jawa Tengah, Rabu 17 April 2024. Pemberian bantuan korban kebakaran rumah ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Sokaraja AKP Sutrisno bersama anggota dan dihadiri pula oleh Kepala Desa Sokaraja Lor serta warga sekitar. Bantuan sosial ini diberikan kepada Tugiman, Oniman, dan Slamet Hadi Siswoyo, warga Sokaraja Lor yang mengalami musibah kebakaran rumah. Kegiatan ini merupakan wujud kehadiran serta kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami musibah. Tim Humas Polsek Sokaraja Polresta Banyumas Polda Jateng melaporkan untuk Polri TV. Terjadi peningkatan aktivitas gunung api Ruang dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga di Kabupaten Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental menunjukkan terjadinya peningkatan aktivitas vulkanik pada Gunung Ruang, maka tingkat aktivitas Gunung Ruang dinaikkan dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga, terhitung mulai tanggal 16 April 2024 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan laporan Pusdalops BNPB, Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara meletus pada Selasa malam. Lokasi terdampak Desa Pumpente dan Desa Patologi di Kecamatan Tagulandang. Berdasarkan laporan dari BPBD Kabupaten Sitaro, Rabu 17 April, Gunung Ruang kembali erupsi pukul 1.30 dini hari dan terjadi hujan abu vulkanik. Jaringan komunikasi di Kampung Laing Patehi menyebabkan sinyal komunikasi terputus. Dampak erupsi Gunung Ruang sebanyak 272 KK atau sekitar 828 jiwa mengungsi dengan rincian 45 jiwa berada di gedung BPU Kecamatan Tagulandang dan sebanyak 783 jiwa berada di rumah kerabat dan saudara di daratan Pulau Tagulandang. Penanganan erupsi Gunung Ruang, Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung mulai tanggal 16 hingga 29 April 2024. Basarnas Manado siap siaga dalam penanganan bencana letusan Gunung Ruang yang terjadi di Kepulauan Tagulandang, Sulawesi Utara. Tim SAR gabungan telah mendirikan posko di pendopo kantor Camat Induk Tagulandang.
Masyarakat yang terdampak letusan Gunung Ruang sudah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Tim SAR gabungan seperti Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Tagana, Dinas Kesehatan, dan potensi SAR saat ini masih berjaga-jaga untuk pengamanan apabila terjadi letusan susulan. Tim SAR gabungan menghimbau seluruh masyarakat yang berlokasi kurang dari 5 km dari Gunung Ruang agar menghentikan sementara aktivitasnya sampai dinyatakan aman. Tim SAR gabungan telah mendirikan posko di pendopo kantor Camat Induk Tagulandang apabila ada warga yang belum dievakuasi atau masih beraktivitas di sekitar Gunung Ruang bisa melaporkan ke posko agar secepatnya dievakuasi. Kepala Basarnas Manado, Monce Bruri, menyampaikan saat ini tim SAR gabungan sudah mengevakuasi warga masyarakat sebanyak 497 jiwa. Basarnas menyiagakan sebanyak 24 personel di Tagulandang sampai 7 hari ke depan. Dan apabila ada peningkatan aktivitas Gunung Ruang akan segera dilakukan penambahan jumlah personel. Keadaan hari ini rencana kami akan melakukan pemantauan dan evakuasi terhadap korban-korban yang masih perlu dievakuasi. Jadi rencana kami akan mempergunakan perahu karet mengikuti pesisir pantai dengan dikawal oleh KN Dumasena sendiri. Nah, kenapa kami mempergunakan perahu karet? Karena semalam masyarakat evakuasi mandiri, tapi arahnya sudah tidak tahu kemana akibat daripada letusan gunung api. Material-material berupa batu-batu kecil yang jatuh sehingga masyarakat kocar-kacir untuk mencari jalan evakuasi. Jadi perkiraan kami jangan sampai ada masyarakat berada di pesisir pantai atau di pegunungan dekat pesisir pantai yang membutuhkan pertolongan. Kami akan melakukan evakuasi terhadap masyarakat tersebut. Hujan yang mengguyur kota Palopo akhir-akhir ini mengakibatkan longsor hingga banjir di sejumlah titik. Hal ini membuat Polres Palopo turut serta menyiapkan sejumlah peralatan guna mencegah bencana alam sedini mungkin. Berikut liputan selengkapnya. Alam sedini mungkin, Kapolres Palopo cek kesiapan alat di lapangan apel. Terlihat beberapa benda mulai dari tenda darurat, sekoci hingga gergaji mesin telah disiapkan Polres Palopo jika bencana alam kembali terjadi. Seperti yang diketahui, intensitas curah hujan yang cukup tinggi akhir-akhir ini mengakibatkan longsor di daerah ketinggian hingga banjir di titik yang memang kerap menjadi langganan. Kapolres Palopo menekankan kepada para personil agar melakukan mapping pada rumah yang berada di ketinggian. Jadi kita harus mapping, para Kapolsek mungkin nanti Pak Kapolkop ya bisa disampaikan ke para Kapolsek untuk kami mapping mana rumah-rumah yang berada di pinggir-pinggir tebing yang memang di situ bisa karena dia berada di tebing yang samping atas, ya bahkan indikator ya. Siapa tahu nanti pada saat pembangunan ada rumah yang berada di tebing terus kemudian tanahnya labil. Tapi tetap mereka memaksakan untuk membangun rumah tersebut. Nah, kita lihat sudah mulai berkembang ya developer di kita, tapi kebanyakan kita lihat ada di daerah-daerah yang tidak hanya mengecek tapi juga dilakukan pengujian terlebih dahulu apakah nantinya alat tersebut layak digunakan di lokasi bencana. Dan hasilnya semua dalam kondisi baik sekaligus menjadi bukti jika Polres Palopo siap bekerja sama dalam menanggulangi bencana alam. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menggelar halal bihalal dengan segenap pejabat utama dan personel Mabes Polri di lobi gedung utama Mabes Polri. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.